Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, gitu. Iya, kuliahnya. Ini saya minta maaf karena kebetulan pagi ini saya ada meeting ya di Bapeda, jadi saya apa namanya minta Anda kuliah secara online. Nah, kemudian nanti untuk responsinya, silakan nanti masing-masing kalau diperlukan, misalkan mau diskusi, silakan nanti via Zoom ya, kalau memang diperlukan. Ini silakan nanti masing-masing untuk memanage, mengelola diskusinya ya, itu. Jadi nanti setelah kuliah, silakan nanti Anda mengerjakan soal yang nanti akan saya berikan ya. Soal-soal mana saja yang harus Anda kerjakan ya. Nanti saya berharap ada diskusi di antara Anda semua ya. Oke, saya share. Nah, materi kita sekarang masuk pada pokok bahasan relasi rekursif ya. Sudah terlihat apa yang saya bagikan ke Anda? Sudah, Kak. Recording in progress. Bisa digedein ya sebentar. Ini kok. Sebentar ya. Biasanya bisa diperbesar. Kecil itu sama. um, saya bentar ya, saya stop share dulu nih. Saya coba perbesar dulu. Oke ya, sekarang lebih besar ya. Nah, relasi rekursif ini memegang peranan penting dalam banyak hal ya, khususnya dalam beberapa implementasi ya, terkait dengan problem-problem komputasi yang harus diselesaikan secara rekursif ya. Nah, mungkin Anda juga sudah belajar ya di mata kuliah pemrograman ya, ada algoritma ya untuk menyelesaikan satu problem tertentu yang harus diselesaikan secara rekursif. Nah, kalau di dalam kuliah kita kali ini, kita memberikan satu contoh ya, yang ada kaitannya dengan rekursif ya, hanya saja dinyatakan dalam suatu fungsi sesungguhnya ya. Ada yang menyebut sebagai fungsi rekursif ya. Kita tahu bahwa fungsi itu kan merupakan suatu kondisi khusus dari suatu relasi. Nah, sebagai contoh, misalkan
Anda bisa lihat ini ya. Kita berkaitan dengan suatu barisan. Barisan yang merupakan unsur-unsurnya suatu bilangan nyata. Kita nyatakan barisan yang A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya, itu. Nah, dalam banyak kasus, barisan-barisan dari suatu bilangan ini itu bisa kita peroleh ya unsur-unsurnya secara eksplisit. Secara eksplisit itu dalam pengertian bahwa unsur suatu barisannya bisa kita nyatakan sebagai suatu fungsi. Misalkan dalam bentuk AN gitu ya. Nah, AN-nya merupakan suatu fungsi. Misalkan AN itu sama dengan N kuadrat. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ini A1, ya A1, 1 kuadrat, A2, 2 kuadrat, A3, 3 kuadrat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan suatu rumus eksplisit unsur suatu barisan. Nah, ada kalanya unsur-unsur dalam suatu barisan ini tidak bisa kita nyatakan secara eksplisit. Dalam banyak kasus ya, ada yang tidak bisa kita nyatakan secara eksplisit. Sehingga dinyatakan dalam bentuk implisit. Nah, salah satu bentuk yang menyatakan ya ekspresi dari unsur barisan ini dalam rumus implisit, ya, tidak secara eksplisit, tidak secara langsung. Nah, itu dinyatakan salah satunya menggunakan yang disebut sebagai relasi rekursif. Dinyatakan secara rekursif gitu. Artinya bahwa unsur-unsur suatu barisan ya ke N ya itu bergantung dengan unsur-unsur sebelumnya. Nah, contohnya ini. Misalkan nih. Nih misalkan diberikan unsur-unsur barisan ya A1 ini A1-nya 3. Terus untuk A0, maaf ini, maaf tadi A0 adalah 7 misalnya. A1-nya 3. Nah, kemudian untuk N yang lebih besar dari sama dengan ini harusnya sama dengan 2 kali. Ini 2 nih harusnya. Untuk N yang lebih besar sama dengan 2, nah rumus unsur ke N-nya diberikan begini nih. 3 AN plus 1 sama dengan 2 AN ditambah AN min 1. Jadi misalkan untuk N sama dengan 1. Oh maaf, itu untuk benar ini untuk N sama dengan lebih besar sama dengan 1, benar maaf. Untuk N yang lebih besar sama dengan 1, kita punya ini rumus ini. 3 N-nya 1 berarti N2 gitu ya. Itu sama dengan 2A N ya, berarti N-nya adalah 1 ditambah A N min 1. Karena N-nya 1 berarti ini N0. Nah, ini. Sehingga 3A2 itu sama dengan 2A1, yaitu 2 kali 3 ditambah A0. A0 adalah 7. Jadi sama dengan 6 ditambah 7, 13. Nah, dengan demikian A2 itu adalah 13 dibagi 3. Nah, ini. Jadi kita lihat nih ada A1-nya, A0-nya 7, A1 3, dan A2-nya 13/3.
Nah, dengan cara yang analog kita bisa menentukan A3, A4, dan seterusnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini bahwa unsur ya A2 itu bergantung dengan unsur A1 dan A0. Artinya bahwa unsur yang sekarang ini A2 itu bergantung dengan dua unsur sebelumnya. Oke, itu ya. Jadi perhatikan di sini kita punya rumus rekursif dan punya rumus eksplisit. Jadi kalau ini adalah eksplisit, ini adalah rekursif. Ini adalah rumus rekursif. Artinya unsur barisan ya ke n itu bergantung dengan unsur-unsur sebelumnya. Oke ya. Jadi berbeda dengan yang di sini. Nih, yang di sini kan unsur ke n, jadi langsung saja kita dapatkan sama dengan n kuadrat. Kita tidak perlu tahu ya unsur-unsur sebelum an, gitu ya. Oke, berbeda dengan menggunakan rumus rekursif, kita harus tahu ya unsur-unsur sebelumnya. Oke. Jadi pada saat kita menentukan A3, kita butuh A2 dan A1 untuk kasus yang di sini. Nah, demikian seterusnya. Oke, ya. Jadi dalam beberapa kasus ya kita memerlukan ya rumus rekursif ini. Di sisi lain, dalam banyak kasus yang lain, seringkali kita dihadapkan pada suatu masalah yang memungkinkan kita bisa mendapatkan rumus eksplisit dari suatu relasi rekursif. Nah, rumus eksplisit dari suatu relasi rekursif itu disebut sebagai solusi rekursif. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa tidak semua ya, relasi rekursif memiliki solusi rekursif atau memiliki ekspresi eksplisit ya, unsur ke n dari barisan yang diberikan. Ya. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan rumus eksplisitnya, tentu akan lebih efisien dalam kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya untuk mendapatkan unsur ke n ya seperti itu. Anda bisa lihat nih ya dalam kasus contoh di sini kita punya an sama dengan n kuadrat ya kita bisa mendapatkan unsur ke n ya tidak perlu menentukan unsur-unsur sebelumnya sehingga dalam hal ini waktu eksekusi yang diperlukan untuk mendapatkan unsur ke n tentunya lebih cepat kalau kita dibandingkan menggunakan rumus rekursif. Karena untuk mendapatkan unsur ke n, kalau kita menggunakan rumus rekursif, kita butuh ya unsur sebelumnya dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Oh ya, suatu barisan bisa saja dimulai dari unsur eh, A0, ya, atau bisa juga dari A1, atau mungkin bisa juga dari A2 atau A3, ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, kita lihat beberapa contoh ya yang lain yang terkait dengan relasi rekursif dan solusinya. Kita lihat beberapa saja ya. Ada beberapa yang nanti Anda tidak apa ya, tidak perlu mempelajari lebih jauh. Kita akan mempelajari untuk kasus-kasus yang merupakan bilangan real untuk solusinya. Nah, kita coba lihat nih. Contoh, misalkan kita punya relasi rekursif ini AN plus 1 sama dengan 3AN. Ya. Untuk N yang lebih besar sama dengan
0 ya. Dan A0-nya adalah 5. A0-nya 5. Jadi kalau Anda lihat di sini A0 sama dengan 5. Berarti kalau kita menggunakan rumus rekursif ini A1. Nah, ini mungkin untuk N lebih besar N1 gitu ya. N-nya lebih nih ya. Tuh, ini Anda perhatikan untuk N sama dengan 0 kita punya A1 kan. Itu sama dengan 3 kali A N-nya 0. 3 kali A0. Oke. A0-nya 5. Berarti ini 3 kali 5. Sekarang A2. A2 itu sama dengan 3 kali A1. Oke. A1-nya adalah 3 kali 5. Oke. Berarti ini 3 kali 3 kali 5. 3 kuadrat kali 5. Nah, dengan cara yang analog, kita bisa dapatkan A3 adalah 3 kali A2. Nah, ini akan sama dengan 3 kali 3 kuadrat kali 5. Berarti 3 pangkat 3 A. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa AN, nah unsur ke N adalah ini. Ini Anda lihat nih. Ini Anda lihat nih. Kalau A1 adalah 3 pangkat 1 kali A0. A0-nya 5 ya. Kemudian kalau kita nyatakan A0-nya 5, berarti kita punya A1 sama 3 pangkat 1 kali. A2 itu 3 kuadrat kali 5. Ini. A2 ini kuadrat. A3 ini kita dapatkan A3 pangkat 3 kali 5. Sehingga kita bisa menyatakan di sini bahwa AN, nah itu sama dengan 3 pangkat N kali 5. Atau bisa juga kita tulis 5 kali 3 pangkat N. Untuk apa? N lebih besar sama dengan 0. Kita bisa periksa untuk N sama dengan 0, kita dapatkan A0, ya A0 ini 5 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan 1, sama dengan 5. Untuk N sama dengan 1, kita dapatkan A1, ini 5 kali 3 pangkat 1, dan seterusnya. Oke. Jadi, ini merupakan solusi rekursif. Untuk N lebih besar sama dengan 0. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ini kita lewati saja, tapi ini sebagai tambahan wawasan saja. Ini relasi rekursif ya, unsur ke N bergantung 2 unsur sebelumnya. Pak, maaf Pak, Ya, mau tanya. Saya bingung Pak ini yang ini kan A3A0 ini kan 3 pangkat 1 kali 5 ya. Kok ini 3A1 ini 5-nya masih ikut Pak? Itu 5-nya dari mana Pak? 5-nya kan dari sini. A0 itu kan sama dengan 5. Nih, Oh, berarti 3A0 terus seterusnya gitu Pak. iya. Ini Hmm, kan 3 angka 1 kali A0. A2-nya adalah 3A1. A1-nya apa? 3 kali 5 kan? Ya nggak? A1-nya kan 3 kok A1? kali 5 kan? Oh iya, 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 iya. Nah, jadi ini 3 kuadrat. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, ini contoh relasi berikutnya. Ini sebagai tambah wawasan saja. Nanti kita lihat bagaimana cara mendapatkan solusinya. Jadi di sini kita berikan relasi rekursif ya, yang bergantung dengan 2 unsur sebelumnya ya.
Ini unsur Kn bergantung dengan unsur Kn-1 dan unsur Kn-2. Jadi bergantung dengan dua unsur sebelumnya. Ya. Nah, ini A0-nya 0, A1, 1. Nah, ini maksudnya bahwa AN sama dengan AN-1 tambah AN-2. Ini berlaku ini untuk N yang lebih besar sama dengan 2 maksudnya. Ya. Karena untuk N yang sama dengan 0, nah untuk N sama dengan 0 kan ini. A0. Untuk N sama dengan 1, ini kita dapatkan A1. Nah, berarti rumus ini AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 itu berlaku untuk N lebih besar sama dengan 2. Contohnya begini, A2 sama dengan A2 min 1 ya. Berarti A1 ditambah A0 gitu ya, AN-2. Jadi begitu. Seperti ini juga mestinya begini nih. Nah, gitu. Oke. Nah, solusinya seperti ini. Nah, ini sementara kita tinggalkan saja. Nanti kita lihat bagaimana mendapatkan solusi rekursi semacam ini. Tapi ini merupakan solusinya, ya, unsur Kn. Nah, kemudian berikutnya, nah, contoh berikutnya yang ketiga ini, ya, unsur ke N plus 3 bergantung dengan unsur ke N plus 2, unsur ke N plus 1, dan unsur ke N. Jadi, unsur suatu barisan bergantung dengan 3 unsur sebelumnya. Nah, kalau ini betul ya, ini N-nya lebih besar sama dengan 0. Ini N lebih besar sama dengan 0. Karena di sini untuk N sama dengan 0, kita dapatkan ya 2A3 ya, bergantung dengan A. 2 ditambah 2A1 ditambah min dikurangi A0 ya, seperti itu. Oke. Nah, ini solusinya adalah sebenarnya sementara ini sebagai tambahan wawasan saja. Nah, berikutnya ini contoh yang mirip dengan contoh yang pertama ini ya. Unsur barisan ke N bergantung dengan satu unsur sebelumnya ini ya. Oke. Diketahui. Nah, ini untuk N yang lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, dengan A0-nya inisialnya adalah sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa ada unsur-unsur yang bergantung dengan satu unsur sebelumnya, ada yang bergantung dengan 2 unsur sebelumnya, ada yang bergantung dengan 3 unsur sebelumnya, dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan ini, maka kita punya klasifikasi relasi rekursif. Nah, klasifikasi ini bergantung dengan yang pertama, seberapa jauh keterkaitan ya dengan unsur sebelumnya. Kemudian, perpangkatan dari suku-suku dalam persamaan relasi rekursifnya. Kemudian, bentuk atau fungsi dari Fn dalam relasi tersebut. Sebagai contoh, ini tadi ya, kita punya ini, bahwa kita bisa nyatakan AN itu sama dengan 3 AN-1 ditambah 5 kali 7 pangkat N. Itu. Oke. Itu N, katakan lebih besar sama dengan 1. Oke. Dengan A0-nya diketahui di sini. A0 misalkan saja 2 misalkan. Oke, jadi unsur ke N ini ya bergantung dengan unsur ke N-1. Jadi unsur suatu barisan bergantung dengan satu unsur sebelumnya. Nah, kemudian suku-suku dalam persamaan ini ya N, AN-1 itu berpangkat 1.
Nah, kemudian di sini Fn-nya ini adalah ini. 5 kali 7 pangkat N. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri relasi rekursif ini, kita mengelompokkan relasi rekursif ini menjadi berapa bagian berikut. Yang pertama, relasi rekursif homogen linier. Ya, linear homogen recurrence relation ya. Oke. Nah, dalam ini yang dimaksud homogen ini ya, fungsinya ini Fn ini sama dengan 0. Homogen. Ya. Ini disebut homogen, relasi rekursif linear. Linearnya ini sini bahwa an-1 ini berpangkat 1, ini linear. Nah, kemudian order ini berkaitan dengan keterkaitan suatu unsur dengan beberapa unsur sebelumnya. Kalau unsur ke N bergantung dengan satu unsur sebelumnya, nah ini disebut order 1. Order 1. Nah, ini order 1, kemudian karena di sini 0, nah Fn-nya sama dengan 0. Ini Fn-nya sama dengan 0. Nah, ini homogen. Disebut homogen. Ya, jadi homogen ini karena ini Fn-nya sama dengan 0. Oke, ini contohnya nih. Jadi ini adalah relasi rekursif homogen linear order 1. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ini linear ya, karena AN-1, AN-2 itu berpangkat 1, itu linear. Nolnya ini ya, yang bisa kita katakan sebagai homogen. Nah, ordernya Anda lihat bahwa unsur ke N ini kan bisa kita nyatakan begini. Unsur ke N sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Jadi dia unsur KN ini bergantung dengan dua unsur sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan kita sebut sebagai order 2. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan relasi rekursif homogen linear ya, homogen karena ini 0, linear karena semua ya, AN ya, ekspresi AN ini berpangkat 1 ya, N plus K, N dan seterusnya ini ya. Ya. Kemudian bahwa unsurnya dari ini, unsur ke N plus K itu bergantung dengan ya K unsur sebelumnya ini. Nggak bisa lihat N plus K, N plus K min 1 dan seterusnya sampai N. Oke. Jadi ini adalah ordernya K. Oke. Bisa dipahami ya istilah yang pertama. Nah, berikutnya ada relasi rekursif homogen non-linear. Nah, ini 0, makanya disebut homogen. Non-linear karena di sini AN, AN-1, AN-2 itu berpangkat setengah. Ya, tidak berpangkat 1. Tadi yang linear kan karena AN atau ekspresi yang terkait dengan unsur ke N itu berpangkat 1. Kalau ini adalah berpangkat setengah. Jadi selain berpangkat 1, maka disebut non-linear. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang lanjut. Contoh. Nah, berikut. Nah, di sini Anda lihat. Ini Fn ini tidak 0. Ini ada ekspresi 5N faktorial. Nah, ini yang menyebabkan disebut non-homogen. Nah, ini non-homogen. Karena ini.
ya, non homogen. Nah, kemudian AN-1 dan AN-2, jadi setiap unsur di sini berpangkat 1, makanya ini linier. Ya, ini pangkatnya 1, 1, 1 nih, linier. Jadi ini non homogen linier. Nah, contoh yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ini membuat non homogen. Nah, yang sini AN pangkat setengah, AN-1 pangkat setengah, dan AN-2 pangkat setengah yang menyebabkan non linier ya. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan satu cara ya untuk mendapatkan solusi relasi rekursif linier homogen order 2 ya. Linier homogen order 2. Kalau yang order 1 itu mudah ya. Ya, order 1 itu mudah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan solusi relasi rekursif linier homogen order 2? Contohnya misalkan begini, kita punya relasi rekursif ini linier homogen ya, Anda lihat ini 0 homogen order 2 nih ya, kaitannya ya, order 2. Untuk unsur ke n plus 2 bergantung dengan unsur ke n plus 1 dan unsur ke n. Jadi unsur ke n bergantung dengan dua unsur sebelumnya ya. Nah, bagaimana mendapatkan solusinya? Misalkan saja solusi rekursifnya berbentuk ini. AN sama dengan C R pangkat N. C dan R-nya nanti kita cari ya. Jadi C dan R-nya nanti kita cari. Kita tentukan sesuai dengan ekspresi di sini. Ekspresi dari eh, relasi rekursifnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan mensubstitusikan AN sama dengan C kecil R pangkat N dalam persamaan rekursif di sini, atau relasi rekursif, kita dapatkan ini. Jadi AN plus 2 itu kan sama dengan AN plus 2 itu kan menurut ini sama dengan CR pangkat N plus 2. Oke. Kemudian AN plus 1 ya, dengan cara yang sama, AN plus 1 itu sama dengan CR pangkat N plus 1 dan seterusnya. AN berarti sama dengan CR pangkat N. Nah, ini kita substitusi. Ini kita substitusi. Kita substitusi ke sini. Nah, akhirnya kita dapatkan ini. Nih, kita dapatkan ini. Ya, AN plus 2 kita substitusi dengan C kecil R pangkat N plus 2 nih. C kecil R pangkat N plus 2 dan seterusnya. Anda perhatikan bedanya antara C besar dengan C kecil. C besar itu menyatakan koefisien dari relasi rekursifnya. Sementara C yang kecil ya itu menyatakan solusi dari relasi rekursifnya ya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan ini ada C2 C kecil, C1 C kecil, C0 C kecil. Nah, dari sini kita bisa menyatakan ya C2 C kecil kita nyatakan A2, C1 C kecil A1, C0 C kecil A0. Jadi ekspresi ini bisa kita tulis sebagai ini. Sebenarnya bisa saja begini langsung dengan membagi kedua ruas dengan C kecil. Ini kalau kita bagi ini aja. Nih. Kita dapatkan apa? C2 R pangkat N plus 2 ditambah C1 ya R pangkat N plus 1 ditambah C0 R pangkat N. Itu ya.
Oke. Jadi dengan demikian, ya kita sama saja kalau menyatakan seperti itu ya. Jadi bisa saja nih A2, A1, A0 diganti dengan C2, C1, C0 ya. Nah, sekarang Anda perhatikan persamaan ini ya, sisi kiri itu memuat faktor ya R pangkat N ya. Jadi suku yang pertama ini kan bisa dibagi dengan R pangkat N. Suku yang kedua bisa kita bagi dengan R pangkat N. Dan suku yang terakhir bisa juga kita bagi dengan R pangkat N. Ya. Suku yang terakhir ini kalau kita bagi dengan R pangkat N jadinya A0. Suku yang kedua kalau kita bagi dengan R pangkat N jadi A1R ya. Kemudian untuk suku yang ketiga kalau yang di sini pertama kalau kita bagi dengan R pangkat N menjadi A2R kuadrat kan gitu. Ya, itu. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan ciri atau persamaan karakteristik. Ya, ada yang menyebut karakteristik ya, ciri atau karakteristik. Nah, Anda lihat nih kita punya persamaan ya, persamaan kuadrat nih. Ya, A2R kuadrat tambah A1R ditambah A0. Kalau A2, A1, A0 itu suatu konstanta, ya, bilangan real, maka kita bisa mendapatkan R-nya itu. R1, R2 atau yang menyebabkan ya, persamaan ini berlaku itu disebut akar-akar persamaan. Ya. Akar-akar persamaan cirinya. Ya, sehingga seringkali disebut sebagai akar ciri ya, atau akar karakteristik seperti itu ya. Jadi dalam hal ini nih R-nya ya. Jadi R12. Nah, itu adalah akar-akar karakteristik. Anda masih ingat ya, kalau kita punya persamaan kuadrat, kita bisa dapatkan dalam hal ini R1 dan R2-nya ya. Bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus ABC. Min B gitu kan dalam ini. Min ya. Nah, ini. Nah, min A1 plus minus akar A1 kuadrat gitu kan. Minus 4 A2 A0 per gitu kan. Per 2 A2 ini per 2 A2. Nah, begitu. Ya. Rumus ABC. Masih ingat kan rumus ABC? Halo? Halo? Oh, ingat ya. Nah, ini nih. Jadi di sini setelah kita mendapatkan persamaan karakteristiknya atau persamaan cirinya, kita lanjutkan mendapatkan akar-akar persamaan ya yang disebut sebagai akar ciri ya atau akar karakteristik dari persamaan karakteristiknya. Nah, berdasarkan akar ciri ya, maka kita punya solusi. Nah, ini kita terima sebagai suatu kenyataan ya. Saya tidak akan memperlihatkan buktinya kenapa begitu. Nah, kalau Anda mau membaca bisa juga di bukunya Grimaldi atau mungkin buku-buku mata diskrit ya, yang biasanya dalam bentuk teks ya, bahasa Inggris ya, teks buku bahasa Inggris. Nah, kita terima sebagai suatu kenyataan kalau ya R1 dan R2 itu berbeda, nah akar cirinya itu berbeda, maka solusinya adalah ini. Solusinya adalah AN sama dengan C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N, di mana C1 dan C2 nanti kita cari. C1 dan C2 kita cari. Jadi bukannya C1, C2 yang ada di sini ya. Bukannya yang ada di atasnya ini ya, bukannya.
bukan yang di sini ya. Nah, bukan C yang kecil ini ya, bukan itu. Jadi di sini C1 dan C2-nya, kalau yang di atas kan hanya C. Nah, itu yang ini di sini 1 dan 2 ini akan kita tentukan berapa nilainya nanti yang memenuhi syarat persamaan ini. Nah, itu kalau R1 tidak sama dengan R2. Nah, yang berikutnya kalau R1 sama dengan R2, maka solusinya ini C1 kali R1 pangkat N ditambah C2. Nah, di sini ada tambahan pengalinya N. Kalau di sini kan tidak ada. Untuk R1 yang tidak gitu. Nah, tapi untuk R1 yang sama dengan R2 perlu tambahan itu ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya sekarang ya. Contoh, cari solusi rekursif untuk ini dengan N lebih besar sama dengan 2, A0 sama dengan 1, dan A1 sama dengan 2. Oke. Yang pertama, kita nyatakan persamaan ciri dari relasinya. Ini Anda lihat nih. AN kan lebih besar dibanding AN-1 ya, maksudnya unsurnya maksudnya AN ya dibanding AN-1 dan AN-2. Oke, jadi dengan demikian persamaan cirinya di sini karena kita lihat ini kan persamaan relasi rekursif ya, order 2 kan. Jadi pangkat yang tertinggi adalah di AN ini. Oke. Sehingga dengan demikian persamaan cirinya di sini akan menjadi R kuadrat nih, ini R kuadrat. Nah, kemudian untuk suku yang kedua adalah R nih, ini yang kedua. Nah, yang berikutnya nih min 6 ya, gitu. Jadi itu persamaan cirinya ya, berdasarkan apa tadi yang sudah kita lihat contoh apa namanya penurunan ya untuk mendapatkan persamaan ciri ya. Nah, kita setelah mendapatkan persamaan ciri ini kita tentukan berapa nilai R yang memenuhi syarat persamaan ini ya, kita tentukan akar cirinya. Nah, ini bisa kita faktorkan ya seperti yang terlihat. Kalau kesulitan mendapatkan faktor yang diperlukan, kita bisa menentukan R1 2-nya adalah min 1 plus minus gitu kan, pakai rumus ABC. 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6 per 2 kali 1. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat ini min 1 plus minus akar 25 itu 5. Nah, hasilnya kan ini R1 min 6 bagi 2 min 3. R2 4 bagi 2 nih 2. Nah, kita dapatkan itu. Jadi kita dapatkan ini R1 2, R2-nya min 3. Itu ada minusnya itu ya, ada minus ini. Nah, Anda lihat R1 tidak sama dengan R2. R1 tidak sama dengan R2. Sehingga kita menggunakan rumus yang A ini. Ya, jadi A. N sama dengan C1 R 1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N. Ya, R1 dan R2-nya boleh dibolak-balik ya. Mau di depan, yang mana terserah ya. Itu hasilnya akan sama. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tentukan C1 dan C2 berdasarkan yang kita miliki di sini. Nah, lihat di sini
A0 kan 1. Jadi nanti kita substitusi di sini. A0 berarti sama dengan 1. Nah, A0 itu apa? A0 menurut rumusnya ini, rumus yang kita peroleh ini adalah C1 2 pangkat 0 kan itu. 2 pangkat 0 ditambah C2 min 3 pangkat 0. Itu kan? Oke, jadi kita dapatkan sama dengan 0. A0 sama dengan 1. Ya, tuh ya. Oke, itu berdasarkan ini tadi. A0 sama dengan 1 nih. A0 sama dengan 1. Oke, ini A0 sama dengan 1. Ini A0-nya. Ini adalah A0-nya. Oke, jadi kita dapatkan itu. Akhirnya 2 pangkat 0 itu kan 1. Min 3 pangkat 0 juga 1. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, sekarang lanjut. A1 itu sama dengan 2. Jadi kita dapatkan ini A1-nya. Nih, di sini. A1-nya adalah C1 2 pangkat 1 gitu ya. Ditambah C2 C2 ini kali min 3 pangkat 1 sama dengan 2. Akibatnya kita punya 2C1 ditambah min 3 pangkat 1 min 3 kali C2. Nah, sama dengan 2. Oke, kita punya sistem persamaan linear atau kita punya dua persamaan ya dalam C1 dan C2 ini. Ya, C1 ditambah C2 sama dengan 1 dan 2C1 dikurangi 3C2 sama dengan 2. Nah, kita bisa lakukan eliminasi atau substitusi dari persamaan ini gitu ya. Masih ingat kan bagaimana mendapatkannya kan? Ya, kita bisa mendapatkan dengan melakukan eliminasi ya persamaan dua persamaan ini gitu ya. Kita bisa lakukan eliminasi dengan menyatakan misalkan persamaan pertama ini kita kalikan dengan 2 kan kita punya ini 2C1 tambah 2C2 sama dengan 2. Ini pun 2C1 dikurangi 3C2 sama dengan, nah kita kurangkan. Nah, kita dapatkan hasilnya 5. C2 sama dengan 0. Jadi C2 sama dengan 0. C2 sama dengan 0 berarti C1 sama dengan 1. Gitu. Sehingga solusi rekursifnya, nah ini solusi rekursifnya ini ya AN sama dengan itu ya C1-nya 1 yaitu 2 pangkat N jadi C2-nya kan 0. Jadi ini untuk apa? Untuk N yang lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lihat untuk N sama dengan 0 kan 2 pangkat 0 ini sesuai dengan ini. A0 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 ya A1 sama dengan 2 pangkat 1 ini sama dengan ini. Dan seterusnya. Gitu ya. Di bawah juga sudah dijelaskan. Nah, kita dapatkan. Ya. Nah, contoh lanjutan. Oke, kita perhatikan relasi rekursif berikut. AN plus 2 sama dengan 4AN plus 1 dikurangi 4AN.
Jadi ini relasi rekursif linier mungkin order 2. Ya. Ini berlaku untuk N yang lebih besar sama dengan 0. A0 diketahui 1, A1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita tentukan ya persamaan cirinya ya. Kita bisa lihat ini persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Kita bawa ruas kanan ke kiri semuanya. Nah, lanjutnya kita tentukan persamaan cirinya. Nah, di sini AN plus 2 ini memiliki pangkat lebih tinggi jadi ya. R kuadrat, ini R1 pangkat 1, ini R pangkat 0. Jadi kita dapatkan persamaan cirinya adalah R kuadrat min 4R ditambah 4 sama dengan. Nah, ini bisa kita faktorkan. Ternyata R1 dan R2-nya sama, yaitu sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah solusi yang B. Nah, N sama dengan C1, 2 pangkat N ditambah C2N. Nah, C2N, 2 pangkat N. Seperti yang tadi kita lihat di sini ya. Ya, di sini nih yang. Nah, ini yang B ini. B. Nah, sekarang kita tentukan C1 dan C2-nya yang memenuhi syarat. Ya, ini. Dan A1, A0-nya sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 3. Nah, untuk A0 sama dengan 1, nah berarti sini kan A0 kan Anda lihat nih, sama dengan C1, 2 pangkat 0 ditambah C2 kali 0, 2 pangkat 0. Nah, ini. Jadi di sini 1, nah ini N-nya ini harusnya 0 ini. N-nya 0, ini 0, ini 2 pangkat 0. Oke, jadi suku yang kedua ini sama dengan 0. Sehingga C1-nya sama dengan 1. Yang berikutnya A1 sama dengan 3. Maka kita boleh 3 C1 2 pangkat 1 ditambah C2. Nah ini N-nya harusnya 1 ini. C1 2 pangkat 1. Sehingga dengan demikian kita dapatkan sisi kanan itu 2 C1 ditambah ini kan 2 C1 ditambah 2 C2. C1-nya tadi sama dengan 1. C1-nya di sini sama dengan 1 tadi. Jadi sehingga substitusi jadi 2 kali 1 ditambah 2 C2. Sehingga dengan demikian kita peroleh C2-nya itu sama dengan 1 dibagi 2 nih setengah. Sehingga solusi relasi rekursifnya adalah ini. Ya, ini AN sama dengan C1-nya diganti dengan setengah, C2-nya diganti dengan 1. Kita dapatkan ini. AN sama dengan 2 pangkat N ditambah setengah kali N kali 2 pangkat N. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Anda lihat ini ada setengah N 2 pangkat N. Akan sama dengan N kali 2 pangkat N dibagi 2. Nah, ini menjadi N kali 2 pangkat N min 1. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Nah, contoh yang ketiga ini sebagai tambahan wawasan saja ya, tapi nanti kita tidak akan masukkan sebagai bagian dari materi UAS ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi dari bagaimana mendapatkan akar ciri dari bentuk kuadrat itu. Kalau kita punya misalkan R kuadrat
ditambah AR kuadrat jadi A kuadrat. Kalau kita punya AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0, kan kita punya R1, R2-nya bisa kita peroleh melalui rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, kan gitu ya. Nah, kalau dalam contoh yang sebelumnya B kuadrat min 4AC tadi itu tidak negatif. Nah, jadi B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0 ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kondisinya seperti ini? Nah, B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Nah, kita tidak mendapatkan solusi real untuk kondisi semacam ini. Solusi real dalam pengertian yang di bawah tanda akar itu. Nah, inilah yang disebut sebagai solusi yang merupakan bilangan kompleks. Nah, kita tidak ajarkan di sini ya tentang bilangan kompleks. Ini butuh pemahaman lebih ya terkait dengan kompleks analisis ya. Hanya saja nggak tahu apakah di mata kuliah lain mungkin yang terkait dengan fisika listrik ya, itu kan ada kaitannya dengan bilangan kompleks ya untuk menentukan arus dan sebagainya. Tapi kita sekali lagi tidak bahas itu ya, bahas bilangan kompleks ya. Tapi bagi Anda yang ingin mempelajari yang terkait dengan bilangan kompleks, silakan. Di sini sudah diberikan satu contoh ya. Bagaimana kalau misalkan akar ciri yang merupakan bilangan kompleks ya. Oke. Tapi ini sebagai tambahan wawasan saja ya. Kita tidak akan gunakan sebagai bahan ujian akhir ya. Nah, demikian ya poin 3 itu. Jadi, poin 3 itu memberikan satu contoh bagaimana kalau akar cirinya merupakan bilangan kompleks. Pada prinsipnya, solusinya ya menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan. Sini, rumusnya ini. Ini atau ini, tergantung. Kalau bilangan kompleks yang terkait itu berbeda, nah menggunakan yang A. Kalau yang sama, menggunakan rumus yang B. Itu prinsipnya. Hanya saja ekspresinya merupakan bilangan kompleks ya. Nah, ini berbeda nih. Ya, di sini diberikan satu ilustrasi bagaimana menyelesaikannya. Ini tentu lebih rumit ya. Oke, tapi kita tidak bahas di sini. Nah, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan di kuliah ini. Jadi kuliah kali ini tuh hanya membahas relasi rekursif ya. Relasi rekursif, kemudian secara khusus, nah Anda sudah diberikan suatu pemahaman tentang relasi rekursif, mungkin itu yang seperti apa, linier yang seperti apa, yang order 1, order 2, order 3 itu seperti apa. Kemudian sudah diberikan satu gambaran bagaimana mendapatkan solusi rekursif untuk relasi rekursif linier, mungkin order 2 ya. Ada kondisi di mana akar cirinya berbeda dan ada kondisi di mana kalau akar cirinya sama ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti saya minta Anda mencoba mengerjakan latihan pertemuan 8 ya. Nanti dikumpulkan di pekan depan ya, pada saat kita kuliah. Ya, insya Allah kuliah pekan depan kita lakukan secara offline ya. Nah, untuk soal nomor 1, coba Anda kerjakan semuanya. Jadi nanti ini kerjakan semuanya, ini ya. Kita dalam hal ini diminta menentukan hubungan rekursif atau relasi rekursif untuk barisan berikut.
Nah, di sini untuk contohnya misalkan begini. 1A itu kan kita punya A0 misalkan, atau mungkin juga bisa mulai dari A1 boleh. 2. A1 itu sama dengan 10 ya. 10 itu bisa kita nyatakan misal dalam hal ini eh, eh, 2 kali 5 kan. Ya. Terus A2 50. 50 itu bisa kita nyatakan sebagai nih, Anda lihat nih 5 5 kali A1 ini. Kan 10 itu bisa kita nyatakan sebagai 5 kali 10 ya. 5 kali 10. Nah, sehingga kita bisa nyatakan ini 5 kali 2 kali 5. Nah, karena 10-nya yang tadi kan 2 kali 5 ya. Ya, 1. Sehingga kita dapatkan ini 2 kali 5 pangkat 2. Nah, gitu. Sekarang A3 250. 250 itu bisa kita lihat berdasarkan ini nih. Ternyata bisa kita nyatakan sebagai 5 kali, oh maaf ini kita diminta menentukan relasi. Kalau ini kan kita menentukan, oke ini nggak apa-apa, nah ini kebalikannya. Ini kita menentukan rumus rumus eksplisitnya, maaf. Ini rumus eksplisit yang saya set. Oke nggak apa-apa, ini rumus eksplisit ya. Ini rumus eksplisit. Ini rumus eksplisit atau solusi rekursifnya. Ini solusi rekursifnya. Ini 5 kali yang A3 ini 5 kali 250, 5 kali 50 ya. Nah, sehingga bisa kita tanyakan sebagai 2 kali 5, 50-nya kan tadi ini nih. 2 kali 5 kuadrat. Ya. Bisa kita nyatakan sebagai 5 kali 50. 5 kali 2 kali 5 kuadrat. Ini 2. Nah, ini. Oke, ini nih, maaf, ini nih. Saya menyatakan ini adalah solusinya. Solusinya. Ini 2 kali 5 pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau relasi rekursifnya nih, maaf ini. Berarti relasi rekursifnya nih. Relasi rekursifnya ya begini aja. Anda bisa dapatkan ini A0, 2. A1 itu sama dengan tadi 10 itu kan sama dengan 2 kali 5. Nah, berarti ini A1-nya itu sama dengan 2 kali 5. 5 itu kan 2 kali 5. Ya, di 5 kali A0. Itu ya. Kemudian A2 itu kan sama dengan 50. 50 bisa kita dapatkan dari sini nih. 5 kali 5, 2 kali 5, 5, 2 kali 2, 10. Tadi 10 ini kan A1, A1 ya. Berarti kan ini 5 kali 10. 10-nya adalah A1. Di A2 sama dengan 5 kali A1. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa dalam hal ini sesungguhnya mudah. Dari sini kita dapatkan ini. 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50. 50 kali 5, 250. Jadi kita dapatkan di sini apa? AN itu sama dengan apa? 5 kali AN min 1. Itu N
lebih besar sama dengan 1. Dengan A0 apa? A0-nya adalah 2. Nah, ini adalah relasi rekursif untuk yang nomor 1A. Ini jawabannya ya. Jadi AN sama dengan 5 kali AN-1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Dengan A0-nya adalah 2. Oke, Anda bisa cek sini untuk A0-nya 2, berarti untuk A1 5 kali A0. Ya, 10. Untuk A2 berarti 5 kali A1 ya. Itu 5 kali 10, 50. Demikian seterusnya. Jadi mudah sekali kita lihat dari sini ya. Yang bisa kita lihat nih, 2 kali 5, 10, 10 kali 5, 50, 50 kali 5. Jadi di sini pengalinya 5. Nanti yang lain untuk B, C, dan D silakan nanti cari. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini nanti selesaikan juga nih semuanya nomor 2 ini semuanya ya. Tapi nah, kemudian nomor 3 ini ini ada yang kompleks ya. Ada yang kompleks. Untuk yang 3 ini oke, ini kerjakan. Kemudian ini juga dikerjakan. Nomor C ini hasilnya akar C-nya bilangan kompleks, jadi nggak usah dikerjakan. Yang D juga kompleks. Oke, jadi ini saja ya. 1 semuanya, 1A sudah dikerjakan ya. Tapi kerjakan juga nggak apa-apa ya. Nomor 2 ini semuanya, gitu ya. Semuanya ini. Kemudian nomor 3 ini A dan B saja. Jadi ini semuanya, ini semua. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau bisa silakan Anda bekerja ya untuk menyelesaikan latihan pertemuan kali ini ya. Kemudian silakan diskusi ya. Nah, diskusikan Anda bisa via Zoom. Silakan masing-masing menggunakan apa namanya ruang Zoom masing-masing ya, terserah saja bagaimana caranya ya. Kemudian pekerjaan Anda nanti dikumpulkan dari kuliah pekan depannya dari Jumat. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya di sini gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda memerlukan penjelasan bisa lewat WA grup ya. Sampaikan kalau memang butuh. Ya, nanti saya bisa memberikan penjelasan ya lewat WA grup. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording stopped.